Kalau kagak perlu mikirin masalah ekonomi ama ini itu, udah jelas pernikahan tuh jadi sebuah momen yang indah banget. Apalagi kalau dapat pasangan yang bener-bener bisa sejalan bareng sama lo. Umeko. Totsugeki. Baby-chan. Entah itu anime genre romance atau action sekalipun, pasti setelah panjang ngikutin perjuangan MC sama heroinnya kayak gimana aja, pas ngelihat mereka ngalamin momen persatuan ini, rasanya tuh jadi kebawa bahagia. Dan berikut diantaranya yang gua anggap paling romantis. Nomor 1, Cinta yang Melampaui Dunia, dari cerita Angel Beats. Nani yattenda Noda? Tarime. Shinpan, red card daro ima no. Hinata sama Yui, dua sejoli yang dipertemuin dan disatuin di isekai. Jadi kan, si Yui itu semasa hidupnya dulu pernah ketabrak mobil terus lumpuh. Jadi pas di isekai, Doi pengen banget ngelakuin banyak hal yang kagak bisa Doi lakuin semasa hidupnya. Salah satunya adalah nikah, yang si Yui anggap sebagai puncak kebahagiaan seorang wanita. Dan cowok yang nawarin diri buat jadi pasangannya, ya si Hinata. Tuh cowok rela nerima apapun kekurangan si Yui, dan selamanya bakal terus cinta ke si Yui. Sebenarnya mereka berdua punya hubungan benci sama cinta yang kocak banget. 俺が結婚してやんよ。これが俺の本気だ。そん時もまたお前が動けない体だったとしてもお前と結婚してやんよ。 Nomor 2, Sumpah Seorang Alchemist, dari cerita Full Metal Alchemist Brotherhood. 10日交換だ。俺の人生半分やるからお前の人生半分くれ。 Setelah semua antagonis di ceritanya berhasil dikalahin, di suatu stasiun kereta, si Ed ngeberaniin diri buat ngelamar si Winry sebelum dirinya pergi lagi, dengan pakai sumpah kesetaraan alkemis, yaitu si Ed bakal ngasih setengah kehidupannya buat si Winry, dengan syarat si Winry juga kudu ngasih setengah kehidupannya buat si Ed. Tapi si Winry-nya malah nganggap si Ed bego, terus bilang kalau dirinya secara ikhlas bakal ngasih seluruh hidupnya buat si Ed. Nani sore? Baka ni shiten no? Chigee yo. Genki moratta. Arigato na. Itte kuru. Nomor 3, Masa Depan yang Samar, Soumatsu Nani Shitemasu. Irem. Arigato. Bakayaro. Willem, seorang manusia terakhir yang bertahan hidup setelah tidur panjangnya dalam es selama 526 tahun. Setelah bangun, Doi ketemu ras manusia baru bernama Leprechaun yang terdiri dari cewek loli semua, tapi ada satu yang udah dewasa, namanya Tolly. Nah, singkat cerita, si Willem sama tuh cewek saling jatuh cinta. Ironisnya, meskipun si Willem tahu kalau si Tolly suatu saat punya kemungkinan kagak bakal balik hidup-hidup setelah nyelesain misinya, tuh cowok tetap ngajakin si Tolly nikah. ああ、こら、往生際悪い。もう一回だけでいいから。結婚してくれ。違う。Nomor 4, Penopang Kehidupan, dari cerita Clannad. Nagisa. Kekkon shiyou. はい。いいのか? 私も智也くん以外にいないと思ってました。ずっと。 Ketika si Tomoya ngerasa rapuh dan ngamuk karena masalah keluarganya, di situ ada si Nagisa yang bilang kalau semua masalah hidup yang ngebebanin dirinya bakal terasa lebih ringan kalau diatasin bareng berdua. Dan di sini si Tomoya minta ke si Nagisa supaya terus ada di sisinya. Uniknya, pas minta restu kedua orang tua si Nagisa, si Tomoya malah diajak buat main baseball dulu demi ngeliat seberapa serius si Tomoya sama lamarannya itu. ずっとそばにいてくれるか? ずっとそばにいます。どんな時も、いつまでも。 Nomor 5, Senpai yang Dikagumi, dari cerita Amagami SS. Haruka suki da! Dai suki da! Boku to kekkon shite kure! Yang mantapnya tuh, si Junichi nyatain cinta sekaligus ngajak nikah senpainya yang bernama Haruka pas lagi pidato upacara kelulusan. Saking bahagianya, si Haruka juga sampai lari ke atas panggung, terus meluk cowoknya itu. Gak cukup sampai di situ, dihiasin sama sorak-sorai di depan siswa-siswi yang lain, mereka berdua sampai cipokan. Haruka! 嬉しい、大好き。もちろん OK よ。
Nomor 6, dari sekarang untuk selamanya, dari cerita Horimiya. 私卒業しても宮村と一緒にいたい。 Romantis sih romantis, tapi kesannya malah lucu, terus canggung banget. Jadi kan, lamarannya ini tuh terjadi di bawah hujan salju. Si Hori bilang pengen terus bareng sama si Miyamura, sekalipun udah lulus sekolah. Terus si Miyamuranya bilang gini, ya udah kalau gitu kita berdua nikah aja. Awalnya niat si Miyamura juga cuma bercanda doang. Si Horinya ngerespon dengan bilang, doi bakal bikin si Miyamura bahagia selamanya. じゃあ結婚しよう。 Nomor 7, Jembatan Cinta, dari cerita Toradora. ずるい。私が先に言うって聞いてって言ったじゃない。 Hubungan mereka ditentang sama orang tua dari pihak cewek ataupun cowok, si Ryuji sama Taiga. Saking cintanya, mereka sampai ngerencanain pengen kawin lari. Setelah cekcok sama ibu mereka, pasangan ini lari ke sebuah jembatan di tengah hujan salju. Dan di sini mereka curhat satu sama lain. Singkat cerita, si Taiga ngedorong si Ryuji sampai jatuh dari jembatan. Dan mereka berdua janji kalau umur mereka udah legal, bakal langsung kawin. このまま安子たちから逃げて寝て起きて逃げて俺の誕生日になって、そしたら嫁に来いよ。 Nomor 8, Janji Setia Ninja Vampir, dari cerita Korewa Zombie Deska. 歩のバカ。私を無視すんなよな。 Jadi kan, di tradisi ras ninja vampir tuh, siapapun yang cipokan, mereka udah resmi nikah. Nah, si Ayumu, tokoh utama di cerita ini, kagak sengaja ngecipok cewek dari ras ninja vampir bernama Maelstrom. Pas waktu itu lagi ngelawan para monster. Biarpun kagak sengaja, romantisnya si Maelstrom tetap berusaha pengen jadi istri terbaik buat si Ayumu. Sekalipun mereka berdua masih sekolah. 俺はあの瞬間から覚悟を決めたんだ。おかしいだろ。 往生際が悪いぞ。まったくこんなやつが夫だなんて。 Nomor 9, Tabrakan Pembawa Cinta, dari cerita Tonikawa. 生まれて僕と Udah kawin dari episode 1. Awalnya sih gara-gara si cowok yang bernama Nasa meleng kagak ngelihat kanan kiri pas nyebrang. Gara-gara matanya siwer ngelihat cewek cakep. Sesaat sebelum ketabrak truk, untung cewek yang doi liatin tadi nyelamatin dirinya. Biarpun pala dua-duanya sampai berdarah-darah, si Nasa bangkit terus lari nyamperin cewek yang bernama Tsukasa tersebut. Awalnya si Nasa cuma pengen ngajak pacaran doang. Si ceweknya kagak mau dan lebih milih langsung nikah. 私と結婚してくれるなら付き合ってあげる。 Nomor 10, Harga Diri Seorang Pria, dari cerita Rokudai Kishi no Cavalry. 黒金の名を背負え。 Setelah si Iki hampir tumbang ngelawan musuhnya, si Stella, heroin utama di cerita ini, langsung lari ke arena bertarung. Meluk si Iki lah, pokoknya mesra-mesraan. Nah, setelah itu si Iki ngomong, pengen kalau si Stella itu jadi keluarganya. Dan sambil nangis, si Stella nerima lamaran itu. Dan pengen jadi istri si Iki. ステラ、僕の家族になってほしい。 私を一気のお嫁さんにしてください。 Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, buat lu yang belum subscribe ke channel Distrik Anime, silahkan lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Terus jangan lupa mampir ke channel kedua punya gua, IG sama fanpage juga. Semua linknya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!